Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Dan kita masih di pembahasan bab yang keempat, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, bab berdakwah atau menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Muqaddimah dari bab ini sudah kita sampaikan. Demikian pula apa yang dibawakan oleh pensyarah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan keadaan atau tiga keadaan mad'u yang dinukil dari kalamnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah. Ini sudah kita sampaikan. Demikian pula dua syarat ketika seseorang itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan mulai membahas dalil yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Ada satu ayat, kemudian dua hadis. Baik, di dalil pertama berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa qauluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah. Mengajak seluruh manusia kepada Allah. Dengan apa? Dengan basirah. Dengan bukti yang nyata. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat ini ada di surat Yusuf ayat ke-108. Berikutnya muallif pensyarah dari kitab ini rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita tentang penjelasan kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut. Ada kalimat sabili. Sabili, sabil itu jalan.
kemudian ada ya di situ. Sabili berarti jalanku. Maksudnya adalah sunnahku, yakni jalur yang aku berdiri di atasnya dan berjalan di atasnya. Sabili, inilah jalanku, maksudnya inilah sunnahku yang aku berdiri di atasnya dan berjalan di atasnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah. Kalimat ad'u ilallah. Ada ad'u, ada ila, ada Allah. Ad'u, aku mengajak, aku berdakwah, ila kepada Allah, Allah. Maksudnya di dalam berdakwah itu beliau mengajak manusia kepada Allah, yakni mengajak manusia kepada agamanya, mengajak manusia untuk bisa selamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yakni mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di akhirat berupa surganya. Karena dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para nabi dan rasulnya, adalah dakwah yang mengajak manusia kembali kepada jalan Allah sehingga selamat dunia dan juga akhirat mereka. Ala basiratin, ala basiratin, dengan bukti yang nyata atau di atas basirah, yakni di atas ilmu dan bukti syar'i. Demikian pula akal yang sehat. Nah, itu basirah. Jadi basirah itu adalah ilmu dan bukti secara syar'i dan akli. Jadi dakwah itu sebagaimana kemarin kita sampaikan pernyataan Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu ta'ala, bahwa di dalam berdakwah mesti ada dua syarat. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Makanya dakwah yang benar, dakwah mengajak kepada Allah, bukan kepada diri pribadi, bukan kepada kepentingan kelompok, golongan, ya bukan pula kepada yayasan ataupun kepada partai ataupun apapun itu, ya dari atribut-atribut duniawiyah. Namun dakwah itu adalah dakwah yang ikhlas karena Allah, mengajak manusia kepada Allah supaya selamat lahir batin mereka, dunia dan juga akhirat mereka. Kemudian harus dengan berdasarkan ilmu. Harus berdasarkan ilmu. Dan kunci daripada ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu adalah firmannya Allah, sabdanya Rasulullah, kemudian asarnya para sahabat. Nah, itu ilmu. Ala basirah, dengan bukti yang nyata, yakni dengan ilmu, artinya berdasarkan ilmu dakwahnya, kemudian bukti secara syar'i dan akli. Bukti secara syariat dan juga secara akal yang sehat, tegak lurus, ya. Akal yang masih sesuai dengan fitrahnya. Baik. Wa man ittaba'ani, ittaba'ani yakni mengikutiku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, maksudnya aku dan orang-orang yang meneladaniku. Nah, itu dakwahnya sama. Ilallah ala basiratin. Dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Subhanallah, kalimat subhanallah yang dalam bahasa kita diterjemahkan Maha Suci Allah. Maksudnya adalah aku mensucikan Allah dan mengagungkannya
dari memiliki sekutu dan juga tandingan. Jadi makna tasbih itu mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada bimbingan dari Nabi saat kita melewati turunan atau jalan yang menurun. Barakallahu fikum. Ya, orang kita nyebutnya pudunan. Maka ada sunnah membacakan Subhanallah. Nah itu maknanya apa hikmahnya? Kalau kita itu ada di bawah, melewati turunan atau pudunan, maka ibu yang dirahmati Allah, kita tetap memahatinggikan, memahaagungkan Allah dan mensucikan Allah dari segala kerendahan. Allah itu tidak rendah. Ya, Allah itu maha tinggi, maha luhur dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan segala perbuatannya. Maka kita ada di kerendahan, sadarilah bahwa Allah itu tidak rendah. Allah itu maha suci dari segala kerendahan. Nah itu maksudnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan secara ijmali, penjelasan ayat secara global. Beliau sampaikan bahwa pada ayat ini Allah memerintahkan nabinya untuk mengajarkan manusia dan menjelaskan kepada mereka tentang jalan dan sunnah beliau. Dan ini sejatinya adalah amanah yang diembankan oleh Allah kepada setiap para nabi dan rasul. yakni mereka mesti berdakwah kepada manusia, menjelaskan tentang jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau diperintah untuk menjelaskan kepada umat tentang jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnahnya. Menjelaskan kepada manusia bahwasannya manhaj beliau, manhaj itu apa, Bu? Jalan hidup, metode di dalam beragama, itu manhaj. Bahwasanya manhaj beliau dalam hidup ini bersama orang-orang yang mengikuti beliau adalah manhaj dakwah kepada Allah, kepada agama Allah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan hidup seorang muslim pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan tauhid. Dia berilmu, mau belajar tentang tauhid, mau mengamalkan tauhid, dan juga mendakwahkan tauhid itu. Ini manhaj di dalam kita beragama, di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi hidup ini ibu kesibukannya mesti itu. Kita belajar agama, terutama pembahasan akidah tauhid. Kemudian kita pun sibuk mengamalkan ilmu agama ini dan juga berusaha untuk mendakwahkannya kepada manusia. Dan yang terakhir, bersabar atas segala rintangan. Ini sudah beliau sampaikan di kitab Thalathat al-Usul. Bahkan di muqaddimah dari kitab tersebut. 4 kewajiban inilah yang seharusnya menjadi kesibukan kita dalam keseharian kita. Sibuk nuntut ilmu agama, sibuk mengamalkan ilmu, kemudian sibuk kita mendakwahkan kepada manusia ilmu dan amal saleh. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah tauhid. Amalan yang paling besar, perintah yang paling besar adalah perintah bertauhid. Dakwah yang paling besar juga adalah dakwah tauhid. Kemudian kewajiban berikutnya bersabar. Bersabar dalam apa, Bu? Bersabar di dalam apa?
di dalam menunaikan 3 poin yang sebelumnya. Nuntut ilmu butuh sabar enggak? Butuh. Mata ini sebetulnya 5 watt begitu ya. Bahkan 3 watt. Tapi sabar. Enggak lama kok. Belajar itu paling 1 jam gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sabar di dalam menuntut ilmu. Ya, Ustadz nyuruh hafalan, sabar aja, ya. Sabar aja. Tadi sudah pada tegang kan? Ya. Barakallahu fikum. Sabar. Karena begitulah menuntut ilmu. Rintangan, hambatan itu mesti ada. Ya, kenapa saya nyuruh ibu hafalan di sini? Karena di rumah belum tentu ibu bisa ngafal. Ya kan ibu? Sudah, pikirannya sudah lain kalau di rumah. Ya, sibuk dapur kah, sibuk di sumur, sibuk sama anak, sibuk macam-macam gitu ya. Makanya manfaatkan waktu sebelum masuk belajar, ngafal dulu. Belum tentu ibu di rumah bisa ngafal. Ya kan? Ya walaupun ibu ndak setoran, yang penting hafal untuk nanti dipraktekkan. Kan begitu ibu? Walaupun ibu tidak yang jadi setoran, kan yang setoran cuma 3 orang saja. Gitu ya. Dan kalau ibu tidak memanfaatkan waktu itu, ya yang rugi diri ibu sendiri. Sudah dikasih kesempatannya, tidak dimaksimalkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya, sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar di dalam mengamalkan ilmu. Apalagi mengamalkan ilmu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mesti sabar. Pun demikian saat mendakwahkan ilmu juga mesti sabar. Bahkan dalam semua kebaikan, dalam semua usaha kita meninggalkan yang dilarang, hidup ini memang isinya sabar. Kalau tidak sabar, barakallahu fikum, maka sulit bagi kita untuk bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan. Orang jadi penjahat saja sabar ibu, ya kan? Itu yang jadi penjahat itu sabar enggak? Oh sabar banget itu. Kenapa kita yang ingin berusaha baik tidak mau sabar? Gitu ya. Orang jadi penjahat saja sabar. Dan ilmunya dia praktekkan itu. Dia pelajari taktiknya, ilmunya, gimana korupsi biar tidak ketahuan. Oh itu dipelajari itu. Ya. Nah kalau orang jahat saja mau bersabar, kenapa kita yang berusaha ingin jadi orang baik, jadi orang soleh tidak mau bersabar? Sabar, harus sabar. Sama-sama sabar, tapi sabar kita dalam kebaikan yang berpahala tentunya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Nah itulah manhaj beliau di dalam hidup. Demikian pula manhaj orang-orang yang mengikuti beliau, yakni berdakwah kepada agama Allah, berdakwah kepada manusia supaya mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bahwasanya dalam dakwah tersebut beliau berada di atas ilmu. Beliau berada di atas bukti yang jelas. Iya, ilmu itu sesuatu yang jelas. Ya, bukan ngarang-ngarang. Dia estafet diturunkan, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang didakwahkan oleh Nabi adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang didakwahkan oleh beliau adalah wahyu, Al-Qur'an dan juga sunnah. Yang terus secara turun-temurun diwariskan. Siapa yang mewariskannya? Para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Nah, dakwah yang diwariskan oleh Nabi itu adalah dakwah yang hak, di atas ilmu, di atas bukti yang jelas, bukan dongeng, ya, bukan cerita-cerita buatan, cerita-cerita hayalan, dan juga bukan cerita palsu, tapi isinya qala Allah, qala Rasul. Taib. Demikian pula dakwahnya orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi dakwah itu kalau mengikuti petunjuk Nabi pasti di atas ilmu, pasti di atas basirah, pasti di atas bayyinat, bukti-bukti yang jelas. Juga bahwasannya Nabi SAW beliau mensucikan dan mengagungkan Allah dari memiliki sekutu, baik di dalam rububiyahnya, di dalam asma'nya, dan juga di dalam sifat-sifatnya. Dan juga bahwasannya beliau berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga kesyirikan mereka. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan ambil beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Pertama, jelas ya, dari ayat ini wajib ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah. Mana kalimat yang menunjukkan ikhlas? Mana, Bu? Dakwah itu harus ikhlas. Ini faidah pertama yang diambil dari ayat tersebut. Kalimat yang mana? Mana yang menunjukkan ikhlas? Basirah itu nama lain dari ilmu. Yang mana, Bu? Ikhlas itu karena Allah atau karena makhluk? Karena Allah. Ikhlas itu karena Allah. Berarti yang mana? Ad'u ilallah. Aku berdakwah. Berdakwah itu mengajak manusia ilallah, kepada Allah. Berarti kalimat ad'u ilallah ini menunjukkan makna ikhlas. Berdakwah, mengajak manusia itu bukan ke pribadi. Ibu, jadi follower saya ya. Bu, channelnya disubrek gitu ya. Di follow, di like, and share. Begitu ya. Ibu, dukung saya ya. Saya mau nyalonin nih. Begitu. Nah, itu dakwah bukan ke pribadi. Dakwah bukan ke pribadi. Dakwah bukan kepada kepentingan kelompok. Dakwah itu ngajak manusia supaya beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ad'u ilallah, ini ikhlas. Harus ikhlas. Mengajak manusia itu kepada Allah. Ini inti dakwah. Ayo ibu ibadah, ibadah itu sing ikhlas. Ayo ragamkan amal soleh, karena pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Nah, ini ngajak orang beribadah. Ngajak orang beribadah kepada Allah semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Itu dakwah yang hak. Ya. Dan kalimat ad'u ilallah juga menunjukkan bahwa dakwah itu harus dengan petunjuk Allah. Bukan dengan petunjuk pribadi, tapi harus dengan petunjuk Allah. Bagaimana kita ngajak manusia kepada Allah, tapi panduannya bukan dari Allah? Ya, yang nyiptain kita ini siapa, Ibu? Allah. Yang mengerti seluk-beluk kita siapa? Allah. Ya. Contoh dalam kehidupan dunia, ada orang nih menciptakan satu barang. Ya. Taib. Yang ngerti seluk-beluk barang itu siapa?
Yang bikinnya kan begitu. Ada anak ibu lulusan sarjana teknik, bikin mesin pencetak uang misalkan. Ya. Kan uang juga dicetak pakai mesin. Ya misalkan bikin satu mesin tertentu. Ya bagaimana ngiris bawang itu supaya tidak berderai air mata, gitu ya. Pakai alat tinggal dimasukin aja. Ya tiba-tiba sudah rapi banget. Nah, yang ngerti seluk-beluk mesin itu siapa? Ya anak ibu yang menciptakannya, yang membuatnya. Cara perawatannya bagaimana? Kemudian itu tegangan listriknya berapa? Ya. Kalau dicuci, cara mencucinya bagaimana? Ketahanan barang-barang, alat-alat di dalamnya itu berapa lama? Ya. Berapa lama harus diganti ininya, alat-alatnya, dalemannya. Itu semua seluk-beluknya yang tahu siapa? Yang buatnya. Artinya tidak boleh orang itu sembarangan. Dia asal pakai saja, tidak dibaca petunjuk dari siapa? Dari pembuatnya. Nah ini penyakitnya warga plus 62 tuh begitu. Ya. Kalau dia beli barang, itu panduannya pasti dicampakkan di tong sampah. Ya kan ibu? Kemudian dia tiba-tiba berlaga sok tahu. Coba ibu kalau beli setrika baru, dibuang nggak itu bekas itunya? Hah? Petunjuk-petunjuknya dibuang nggak itu? Dibuang. Mau dibaca? Enggak. Apalagi lembar pertama bahasa Inggris, bahasa Cina. Sudah. Padahal ada bahasa Indonesianya di lembar ketiga. Dibaca enggak petunjuknya? Enggak ada. Paling 1-2 orang saja yang kata orang enggak ada kerjaan. Gitu. Ya kan ibu? Coba beli HP, dibaca enggak petunjuknya? Biasanya langsung pakai aja, sok tahu kan. Makanya ya jangan kaget kalau barang-barang kita itu gampang rusak. Petunjuknya tidak dibaca. Ya ibu. Nah maksud saya, Allah tuh yang menciptakan kita. Allah ngasih nggak buku pedomannya? Bagaimana sih menjalani hidup itu? Oh dikasih ibu. Itulah wahyu dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ibu mau cari masalah apa saja ada di situ. Ya kan? Cuman saya yang tadi penyakitnya nggak mau baca. Baca saja nggak mau, apalagi mendalaminya. Padahal loh itu pedoman. Itu pedoman. Al-Quran dan Sunnah itu pedoman. Yang sudah dinas oleh Nabi. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya setelah aku meninggal dunia nanti. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Nah, jadi berdakwah itu harus dengan panduan Allah. Jangan panduan diri sendiri, ngawur nantinya. Kita ini bukan pencipta hati. Kita ini bukan pencipta manusia. Walaupun ada orang yang sedang berusaha menciptakan persis seperti manusia, tapi nggak akan bakalan terjadi. Hanya Allah yang kuasa menciptakan manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, berdakwah kepada Allah itu harus dengan panduan Allah. Jangan ngarang-ngarang, jangan bikinan sendiri. Karena kita enggak ngerti seluk-beluk manusia. Yang paling mengerti itu Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang juga memberikan panduannya. Maka mengajak manusia kepada Allah harus dengan panduan Allah. Nah ini ad'u ilallah. Makanya yang pertama kali tentunya mencontohkan itu adalah Rasulullah. Nabi itu dakwahnya dengan wahyu. Bukan dengan nafsu. Dengan panduan. Ya bukan dengan kebohongan dan kedustaan. Bukan dengan cerita-cerita palsu yang dibuat-buat. Bukan.
Ya Ibu, kita tidak kekurangan tentang kisah-kisah. Kisah-kisah nyata di Quran, kisah-kisah nyata di dalam sunnah. Ya, tidak usah orang itu ngarang-ngarang cerita. Ya, apalagi cerita-ceritanya yang khurafat, takhayul, ya. Ya, seperti orang sedang berhalu, begitu ya. Guru saya itu kalau hari Jumat dia tidak ada di sini. Dia Jumatannya di Mekah, gitu ya. Percaya aja orang yang dibodohin kayak gitu tuh, ya. Ibu yang dirahmati Allah, makanya dia jangan kaget kalau nggak ada Jumatan di masjidnya. Dia sedang Jumatan di Mekah. Ini kalau kata orang Balikpapan dibodokin. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi wajib ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang juga sudah kita singgung tadi, dakwah kepada Allah wajib dilandasi hujjah dan bukti jelas. Iya, tadi yang sudah kita sampaikan, dakwah kepada Allah itu harus dengan panduannya Allah, harus dengan hujjah, harus dengan pedoman dan bukti jelas yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk hidup dan kehidupan manusia, lahir batinnya, dunia akhiratnya. Nah, itulah hujjah, itulah basirah. Ad'u ilallah ala basiratin. Taib. Kemudian pelajaran ketiga, wajib bersikap anti kepada syirik dan juga para penganutnya. Berlepas diri. Rasulullah berlepas diri dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, ini harus diikrarkan, harus diiklankan kepada manusia. Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jangan kita ikut nimbrung ya ketika ada acara-acara yang mengarahkan kita kepada kesyirikan. Tak usah. Apapun resikonya. Resikonya mungkin kurang disenangi sama tetangga, enggak ada masalah. Emang mati gitu kalau tidak disenangi tetangga? Ya. Barakallahu fikum. Kita hidup ini punya prinsip, begitu ya. Pengen selamat. Kita pengen selamat. Emang tetangga kita punya surga? Tidak. Kalau ada hal-hal yang haram, apalagi hal-hal yang hukumnya syirik, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Wajib bersikap anti kepada syirik dan penganutnya. Taib. Sekarang bulan apa ini, Bu? Masehi. November. Sudah tanggal berapa ini? Tanggal 26. Jadi bentar lagi apa? Bulan apa? Desember. Biasanya apa tuh Desember itu? Iya. Desember itu liburan. Gitu. Liburan, sekolah pada libur, begitu ya. Orang-orang yang kerja juga pada libur. Biasanya banyak yang sudah mengagendakan healing. Gitu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, selain daripada itu juga ada yang sering muncul tuh di akhir Desember sama awal Januari. Itulah ritual-ritual orang-orang di luar kita. Yang naifnya malah yang sering merayakannya adalah kita kaum muslimin. Bu, mau tahun baruan di mana, Bu? Gitu. Oh, di sana tuh enak banget itu. Ya. Di Jogja ada tempat baru. Gitu. Di Bali ada tempat baru. Ini sudah mengagendakan apa? Maksiat. Tahun baruan. Ya, tahun baruan minimalnya maksiat. Ya. Kalau kita ikut merayakan,
Coba sejarah tahun baru dari siapa itu? Bukan dari Islam. Natalan juga jelas bukan Islam itu. Itu punyanya orang-orang Nasrani. Tidak usah ikut-ikutan. Kita wajib anti kepada syirik dan para penganutnya. Jangan ikut-ikutan pasang cemara ke apa itu, ya, pasang apa ini patung yang ada kupluknya itu. Ini pegawai-pegawai toko ikut-ikutan. Yang anehnya itu ibu yang dirahmati Allah, dia pakai jilbab, pakai juga yang upluk itu. Ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Tidak usah kita ikut-ikutan, ya. Karena segala sesuatu yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang pengen celaka, ya itu urusan orang. Ya. Jadi kita kalau ingin mempertahankan iman dan Islam kita, mesti komitmen. Bersikap anti kepada kesyirikan, bersikap anti kepada kebid'ahan, bersikap anti kepada seluruh jenis kemaksiatan dan para pelakunya. Jangan mendukung para pelaku kejahatan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak sah amal kecuali sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang disebut dengan ittiba'us sunnah atau ittiba'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sekian ayat yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amal ibadah. Di antaranya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah bahas, ya, di antara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah apa, Bu? Alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Enak kok beragama itu mudah, Ibu. Ya, ikhlas, kemudian manut kepada Nabi, sudah, gitu ya. Ikhlaskan amal kebaikan kita, kemudian cocokkan amal kebaikan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh disingkat ATM, gitu ya. Amati, tiru, manut, ya. Amati, pelajari, ya, pelajari apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, diamati, dipelajari. Ya, kemudian tiru itu dipraktekkan secocok mungkin. Cocok dengan Quran, cocok dengan sunnah. Setelah itu manut saja. Maksudnya jangan nambah-nambahin. Jangan juga ngurang-ngurangin. Menurut perasaan saya ini kurang pas. Perasaan saya. Terus Anda siapa? Kok main perasaan? Ya, beragama itu main dalil. Pakai dalil, bukan pakai perasaan. Menurut hemat saya, yang seperti ini sudah tidak update. Ya, sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Akhirnya dia tinggalkan, dia kurangi, dia hapuskan. Loh, Anda siapa kemudian mengatakan menurut hemat saya? Jangan pakai akal-akalan. Agama ini tidak pakai akal-akalan. Akal itu kalau dia lurus sesuai dengan fitrahnya, maka dia pasti akan tunduk kepada syariat Allah. Tidak akan mungkin bertentangan. Ya, akal yang lurus, akal yang sesuai fitrah, ya, dengan syariat agama Allah, tidak akan mungkin bertentangan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ikuti petunjuk Rasulullah di dalam kita melakukan amal kebaikan. Yang kelima, wajib mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak bagi keagungannya.
mensucikan nama-nama Allah, mensucikan sifat-sifat Allah, mensucikan perbuatan-perbuatan Allah. Nama Allah semuanya husna. Sifat-sifat Allah semuanya ulia. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya terpuji. Ketetapan-ketetapan Allah semuanya mengandung hikmah. Jadi enggak ada sisi aibnya, tidak ada sisi cacatnya. Ya. Maka kita mesti mensucikan Allah dan mengagungkannya. Dalam zatnya, dalam asma'nya, dalam sifatnya, dan juga dalam semua perbuatannya. Nanti ada kitab-kitab khusus Ibu ya, yang membahas tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ada salah satu pengajian, saya sedang baru mulai, Fikih Asma'ul Husna, karya Syekh Abdul Razak. Itu kajian online ya, di malam hari Ba'dal Isya. Hari apa itu ya? Hari Rabu malam. Dia 2 kali dalam sebulan, nanti 2 kalinya kitab tauhid. Pengajian Amarilis ya. Itu baru dimulai gitu ya. Itu khusus membahas fikih Asmaul Husna. Jadi nanti dibahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini masih poin-poin bab-bab tentang muqaddimahnya. Nanti akan dibahas nama-nama Allah. Allah lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, isi kandungannya apa saja ya. Dan seterusnya. Ya, kalau tidak salah ada 99 yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itu ada pembahasan tersendiri ya tentang mensucikan Allah terkait dengan zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hubungan ayat ini dengan judul bab. Tadi judul babnya apa, Bu? Kita masih di judul bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kaitannya dengan judul bab jelas ya. Ayat ini menunjukkan bahwa jalan Nabi dan para pengikut beliau dalam hidup ini adalah berdakwah, jalan dakwah. Berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di dalam cakupan makna dakwah adalah dakwah kepada la ilaha illallah. Bahkan ini yang menjadi intisari dari materi dakwahnya Nabi. Dakwah mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah dakwah tauhid. Barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Masih ada 2 dalil di dalam bab ini. Baik ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.